bermain burung jangan sampai ambisi. Itu kata-kata yang pernah saya dengar dari Mas Andri Bulang. Saya berniat masuk ke dunia kicomania adalah ingin membuat contoh kepada teman-teman kicomania gimana caranya kicomania ini tidak menjadi ajang perjudian dan tidak menjadi ajang perselisihan, tidak menjadi ajang pertengkaran, tidak menjadi ajang kebohongan. Dari tahun 2013 sampai sekarang saya nggak pernah tidur malam, dan saya selalu nyabetin santri, tak sabetin setiap hari Minggu. Sekarang saya libur untuk menerima tamu khusus burung. Juri yang nerima odengan, pemain yang ngodeng itu demit, itu yang perlu saya berantas. Kalau seandainya misalkan seperti SNM, Prasasti, terus Gagak Sakti, terus misalnya Masterpiece, Viking Arena, PBI, BNR, kalau tidak terima dikritik dengan keras, tutup aja itu kan tangan EO-nya. Nah, buat apa? Karena saya sebelum masuk ke kicomania, saya itu sudah WA-an, teleponan sama Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Gus Muafik, Gus Miftah, tentang hukumnya bermain lomba burung bagaimana. Semuanya mengharamkan. Karena apa? Hah? Bukannya makruh malah, Gus. Bentar, dengarkan dulu. Makruh kata saya, kata mereka beliau-beliau. Murah ya? Kok kecil banget? Buat pasol lagi, Gus. Gus, maaf langsung nih ya, kita mau bertanya, kenapa tertarik dengan murai batu sih? Kenapa saya tertarik dengan murai batu? Sebetulnya itu virus dari paman saya. Waktu saya SD, paman saya kan Tionghoa, suaminya tante saya, dan suka koleksi burung murai. Zaman dulu itu memang orang-orang Cina kan rata-rata pada main lomba murai, zaman BNR sama PBI dulu, zaman dulu. Diawali dari situlah saya tertarik, cuman saya nggak mampu beli. Setelah dewasa saya baru mampu beli tahun 2015. Itu saya terjun ke dunia burung, tapi di Latberan dulu. Latberan ya akar rumput lah. Saya tertarik itu bukan karena apa ya, semata-mata untuk mata pencarian mata uang ekonomi, bukan. Tetapi justru kalau dihitung-hitung saya itu rugi besar bermain murai itu. Mungkin ya 3 digitan lah, 4 digit mungkin. Pertama kali beli burung di harga berapa, Gus? Saya pertama kali beli burung di harga 260. Tapi sekarang saya ternak. Enggak, itu beli saya coba sekali dapat juara 1, juara 2 sama juara 3, terus saya tangkar. Dan sekarang burungnya ada di Ngawi, ditangkar sama istri yang pertama. Yang jelas mantan istri. Itu. Terus kebanyakan saya burung dikasih. Kebanyakan ya. 90% burung-burung saya itu dikasih. Total berapa burung? Kurang lebih ya 60-70 ekor ada. Kalau sama yang ternak ya, sama yang ternak. Tapi kan awalnya kan juga gacor juga, terus pada akhirnya tetap saya ternak. Saya jual burung itu sekali, dan itu burung cucak hijau. Kalau murai belum pernah. Murai belum pernah. Pernah saya tawar-tawarkan burung-burung saya, tapi nggak ada yang mau ngambil. Nggak tahu. Nah, saya siasati supaya perawat saya yang jual, giliran tahu itu orang saya, mundur. Nggak tahu juga kenapa.
Mungkin mereka menganggap saya nggak butuh duit. Ya namanya orang manusia tetap butuh duit. Kalau nggak butuh duit nggak mungkin saya kerja, kan begitu. Itu sih kalau poin saya tentang kesenangan saya bermain burung. Yang jelas saya mencari happy di dalam Kicomania dengan cara jembatannya adalah hobi. Itu. Jadi dengan hobi ini saya mencari happy, bukan mencari juara 1, 2, 3. Bukan. Sempet rampas itu saya tawar. Tanya Mas Andri Polang. Pernah saya tawar Bima, itu saya tawar sampai berapa kali? 4 kali itu. Bima itu nggak dilepas. Tawaran saya kepada Bima itu terakhir 550 juta. Rampes terakhir saya tawar juga 500 juta. Sekarang udah MM-an. Sekarang udah MM-an itu. Nah, cuman saya punya saudaranya Rampes. Itu saya beli juga dari Mas Andri, cuman saya ternak, nggak saya jalankan. Karena cari settingannya susah, hutan ya. Mudah hutan itu susah sekali. Itu sensasi saya. Jadi saya itu lebih suka membeli daripada dibeli sebenarnya. Cari kesenangan itu mahal. Ya, cari kesenangan mahal, bukan di angkanya. Berarti setiap orang mempunyai anugerah kesenangan masing-masing. Masing-masing beda-beda. Beda-beda. Contoh semisal seandainya saya punya singoedan, perasaannya seperti apa? Tak gas terus. Tak gas terus. Semisal saya punya singoedan. Itu, tak gas terus. Kenapa saya sebutnya singoedan? Ya kebetulan yang punya temanku sendiri. Itu. Kenapa nggak nyebut yang lain? Ya nggak begitu kenal. Kalau perawat-perawatnya kenal saya, pemiliknya nggak begitu kenal. Orang saya nggak terkenal di dunia burung, nggak terkenal saya di dunia burung. Orang kampung kan, orang desa, orang kampung, ya mencoba untuk naik ke level cup, event nasional, ya cuman mencari atmosfer yang berbeda. Itu saja. Ada komentar di salah satu Facebook yang Gus sendiri menuliskan bahwa Gus ini sebenarnya prihatin dengan akar rumput yang sudah membobol celengan, kemudian beli tiket. Ternyata akar rumput itu untuk naik ke level ini, Gusnya dari Latburan ke nasional tuh sampai ngebobok celengan, tabungannya sendiri. Seperti itu, fenomena seperti itu bagaimana Gus? Sangat memprihatinkan. Kalau saya secara pribadi tidak katanya siapa tidak. Ini kata saya. Kalau tidak suka dengan statement saya silahkan. Kalau memang marah dengan statement saya, temui saya. Yang saya terapkan di sini bukan faktornya burung, tetapi orangnya juga harus faktor. Suka tidak suka di depan mata. Ya, tetapi prihatin saya dengan akar rumput begini, ini statement saya. Saya berharap akar rumput ini jangan minder. Jangan minder untuk mencoba naik ke level tertinggi di nasional. Karena yang sekarang ini terjadi, banyak sekali kicomania di Latberan ataupun di Latpres hanya bertanya kepada saya. Seperti apa sih Gus di nasional? Kapan-kapan saya ikut Gus? Kapan-kapan saya diajak Gus? Saya sampai bingung. Kalau semuanya saya ajak, saya bawa truk kali ya. Semua saya masukin ke truk kali ya. Study tour. Study tour. Nah, pertanyaan begini, mereka berambisi, itu boleh, sah. Orang akar rumput memiliki ambisi untuk mencoba atmosfer keindahan, kemeriahan di event nasional yang luar biasa, yang dicita-citakan oleh kebanyakan orang Latberan, orang akar rumput Latpres dari desa, dari pojokan. Itu mereka berambisi, boleh, sah. Cuman di saat saya mengatakan burungmu bagus, coba saja naik di nasional, mereka jawabnya apa? Nggak ada uang buat tiket. Itu yang pertama. Akomodasi perjalanan kendaraan. Itu yang kedua. Nanti kalau zong gimana Gus? Itu uang dari nabung. Saya bobok celengan, saya sampai patungan. Saya selalu menjawab, kalau kalian faktor, cobalah kalah menang kalian legowo. Lalu mereka menjawab, Gus, kalau soal legowo itu apa sih? Mereka bertanya begini, saya menjawab ya. Pertanyaan mereka, legowo itu apa? Legowo itu adalah kerelaan dan keikhlasan
di saat kita tidak memiliki champions ataupun kita tidak mendapatkan juara yang kita harapkan. Dari rumah kita berangkat, kita berharap juara 1, 2, 3, 4, 5 apresiasi lah, itu bonus ya, itu bonus. Mungkin itu juri kasihan kepada kalian, jauh-jauh dikasih 4, 5 nah, ya. Lalu kalau kalian berbicara legowo di saat burung kalian mewah di nasional, bahkan berani bersaing dengan burung-burung miliaran, burung-burung di atas 200 juta, 100 juta, kok kalian diem? Kalian bukan legowo, tolol. Ya iya, kalian tolol. Kenapa? Kenapa EO menyediakan pagelaran event nasional yang dengan tujuan mencari kemewahan burung? Persis ya. Ya, tetapi faktanya nol. Bukan cuma 1, 0 menurut saya, di mata saya. Karena di mata saya burung di pojokan kampung-kampung lebih banyak daripada yang di, mohon maaf, nasional. Ya, Berani jamin tuh Gus? loh, jamin 100% saya. Jamin 100%. Mereka berangkat dari mana kalau bukan dari alat berat? Mereka berangkat dari mana kalau bukan dari trotol? Mereka berangkat dari mana kalau bukan dari ternakan kampungan? Tetapi orang-orang kampung minder terlebih dahulu. Ada beberapa poin yang mereka memiliki rasa minder untuk masuk ke atmosfer nasional, event besar, tiket juta-jutaan. Yang pertama, mereka kalah power duit, banyak big boss yang katanya, ya, saya selalu menekankan, mendoktrin kepada, memberikan motivasi kepada pemain-pemain latberan, pojokan-pojokan, kalian jangan melihat yang katanya mereka big boss. Mereka punya duit, kalian juga punya duit. Walaupun mereka merah duitnya, kalian receh, sama-sama duit. Mereka tidak akan bisa mendapat uang 1 miliar tanpa 100 rupiah. Sama nilainya, asalkan kalian berani. Selama burungmu mewah, legowo boleh kalau kamu kalah, tetapi suaramu diperlukan. Suara kalian itu diperlukan untuk apa? Membangun potensi nilai-nilai kicomania yang ada di nasional. Kalau kalian diem, sedang burung kalian harusnya bisa mengalahkan singoedan misalkan, avatar misalkan, lambada misalkan, burung saya misalkan, ya. Kalau diem, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa naik. Yang pertama, kalian kalah nama besar sebagai pemilik, ya. Yang kedua, kalian kalah masa. Mereka masanya banyak, 1 RT bawa. Kalau di saat penilaian sudah selesai, wani, pojok, nomor ini, sebut nama burung sekalian. Itu kalah dari situ. Kalian cuma berangkat 2 orang, kalian berangkat 2 orang dari rumah, mereka 1 base, ya, satu kampung mereka bawa pasukan berseragam. Kalian minder dari situ, jangan minder. Sama-sama makan nasi, sama-sama yang dilombakan, yang dinilai adalah kualitas burungnya. Adu burung, jangan adu bacot, jangan adu nama. Terus yang ketiga, kalian jangan pernah minder dengan harga pasaran burungmu. Harga burungmu misalkan ternakan sendiri yang nilainya mungkin 1 juta, 2 juta, mereka miliaran, ratusan juta. Jangan kalah. Kalah burung nggak apa-apa, tapi kalah mental jangan. Kalah mental jangan, kalah burung nggak apa-apa. Tetapi setidaknya jiwa faktor kalian, hobi kalian sudah tersalurkan. Begitu kalau prinsip saya. Itu. Jadi saya mendukung para orang-orang latberan, orang-orang akar rumput, jangan pernah minder. Itu saja. Dan saya juga kenapa di Facebook saya meng-up seperti itu pedesnya, ini tujuan saya bukan membenci SMM GMI kemarin di Jogja tanggal 9 kemarin, bukan, ini bukan membenci. Kalau saya membenci, saya diam-diam mendoktrin pemain-pemain dari belakang. Ini realita, ya kan? Saya akan mendoktrin pemain-pemain yang akan berangkat ke sana, ke SMM dan sebagainya. Toh juga saya menikahi istri saya yang kedua ini, maharnya itu salah satunya, ada beberapa jenis maharnya, salah satunya adalah murai batu sangkarnya SMM. Sangkarnya SMM secara tidak langsung, mohon maaf, saya punya nama juga di sosial media. Secara tidak langsung, tanpa saya di endorse, saya juga meng-up juga nama besar SMM. Paham? Nah, jadi saya di sini mengkritik bukan berarti membenci, mengkritik bukan berarti saya itu menghina, tetapi saya membangun potensi SDM orang-orang
peserta maupun SDM para juru adil. Bukan juri, juru adil. Kalau juri ya sudah tahulah, juri bisa diamplopin. Kalau juru adil harusnya nggak bisa. Juru adil dengan juri berbeda. Juri bisa menerima amplop, begitu. Tetapi kalau juru adil harusnya tidak bisa. Nah, banyak bos-bos, big boss di sana yang punya nama besar di luaran sana selalu berstatement legowo. Legowo apa legowo? Kalau saya, misal nih, burung saya mewah, ya, kenapa saya harus diam? Kalah saya legowo. Tetapi kualitas saya tidak akan bisa diam. Tapi kan karena faktor juri hafal dengan Gus ini juga mengatakan juri hafal. Juri hafal dengan gaya burung. Avatar siapa yang tidak bisa hafal? Loh, saya sebut saja pemiliknya avatar kalau tidak suka sama saya, temuin saya. Gitu. Saya di sini bukan sombong, tetapi saya mengajak para akar rumput jangan minder dengan nama-nama besar mereka. Besok mungkin kepala burung saya tak cat putih aja. Ya enggak? Ya kan stres juga saya. Karena apa saya berstatement seperti ini? Karena banyak orang yang bertanya kepada saya sampai pusing. Ya sudah waktunya saya harus berstatement seperti ini. Gitu loh. Saya merasakan curhatan kata hati orang-orang yang di pelosok-pelosok. Saya orangnya belak-belakan kok. Suka di depan, nggak suka di depan. Karena kan hidup ini alternatif. Ada orang yang tidak suka, itu hal yang biasa. Ada orang yang suka, itu hal yang biasa. Namanya juga haters. Seperti itu ya kan. Nah, seperti kalian media. Kalian media mencari infotainment, mencari informasi dan sebagainya. Pasti ada yang tidak suka dengan kalian, walaupun itu sesama profesi ataupun yang kalian pernah liput. Kan begitu. Nah, ada yang tidak suka dengan kalian, itu pasti. Karena hidup di dunia, bukan di neraka. Beda, hidup di neraka semua satu frekuensi. Isinya apa? Teriakan semua, kesakitan semua. Nah, kalau di dunia kita cari kesenangan. Dunia itu tempatnya cari senang dan kita cari ilmu, belajar. Kan begitu. Lah terus ada orang banyak big boss mengatakan begini. Tadi kan legowo. Saya mengatakan legowo, saya menekankan kepada pemain harus legowo itu. Kalah harus legowo, tetapi berjiwa besar. Tetapi suara kalian juga diperlukan untuk membangun potensi perbaikan. Kalau kalian cuma memuji, mereka tidak akan sadar diri kekurangan mereka, tidak akan sadar diri kelemahan mereka, tidak akan sadar diri mereka itu sebetulnya ada celah kekurangan. Terkadang kritikan itu perlu. Itu yang poin tentang legowo. Tapi mereka kan barometer, sudah barometer itu apa? Saya tanya. Kiblat. Sekarang begini. Kiblat itu bisa dipindah nggak? Kiblat kicomania pun bisa dipindah kapanpun. Sekarang pun bisa. Jadi jangan pernah bangga dengan yang diri kalian itu saat ini kiblatnya. Jangan bangga. Karena kiblat kalian juga akan bisa berpindah di tempat lain. Kalau kalian tidak bisa menjaga kualitas kalian. Itu. Ini zaman sosial media, bro. Bukan zaman batu, zaman keris, bukan. Kalau zaman keris ya itu Aryo Penangsang, ya, atau Joko Tingkir itu. Zaman itulah kalian kalau pengen menggunakan keris. Tetapi ini zaman sosial media, kalian bisa hancur kapanpun. Kalian bisa naik gara-gara media, kalian bisa jatuh gara-gara media. Itu saja. Lalu poin kedua adalah setelah legowo, masalah protes. Kalau tidak terima dengan kualitas burungmu, merasa bagus, proteslah ke pedok juri. Saya mau tanya, selama berpuluh tahun, lebih dari 20 tahun, event di mana-mana, banyak jutaan orang penghobi kicomania, bahkan yang mantan-mantan kicomania, banyak yang sudah bosen karena kebodohan ini. Pada tahulah, kalau kita itu protes ke pedok juri, apakah bisa merubah
juara. Yang juara siapa? Nggak bisa. Makanya muncullah Maesa Jenar. Dengan adanya VAR, saya itu sebetulnya lebih 80% lebih suka. Kenapa? Setidaknya itu bisa merubah. Ya, saya bukan memuji walaupun jaraknya dekat dengan rumah saya. Tidak. Toh saya juga tidak kenal. Ya, dengan pengurus-pengurusnya Maesa Jenar saya tidak kenal. Itu. Paham ya? Lalu begini. Kalau kita protes ke pedok juri bisa merubah sisi juaranya, rebutan juara, silahkan. Kalian para bos-bos atau EO-EO boleh bersuara seperti itu. Pertanyaannya, kalian selama ini puluhan tahun menekan kami semua, mendoktrin kami semua sebagai pemain, peserta untuk protesnya di pedok juri. Itu adalah penipuan yang kalian sebarkan, doktrin yang menjadikan kebodohan bagi kami. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini zaman sosial media. Kalau ternyata tidak bisa merubah setelah kita protes di pedok juri, maka langkah terakhir kami adalah sosial media. Bukan itu menggiring opini. Menggiring opini bagaimana? Dengan protes di media kan berarti kan menggiring opini. Opini negatif atau positif? Opini bisa positif, positif bisa membangun. Tergantung cara memprotes di media sosial bagaimana. Kalau memprotesnya di sosial media adalah dengan kritikan untuk membangun, sah, boleh. Itu tidak ada undang-undang ITE. Oke, tidak ada penghinaan. Real data ya. Ya. Nah, tetapi kalau sudah menghina personal, ya itu bisa kena ITE. Begitu. Jadi harus paham hukum dulu sebelum kita speak up di media sosial media. Nah, karena begini, kepuasan yang dicari di dunia kicauannya kepuasan. Kalau kalian tidak puas dengan penilaian juri, terus kalian protes di pedok, ternyata tidak diapresiasi juga, kalian carilah kepuasan di tempat lain, yaitu media. Karena zaman sekarang 2025 kedepannya adalah media, senjata utamanya media. Jadi tidak bisa menyepelekan orang-orang media, nggak bisa. Hati-hati sama media. Itu kalian bisa naik, EO kalian, event kalian bisa naik, peserta kalian bisa full penuh karena media. Media bisa membangun citra kalian sebaik mungkin, tetapi media juga bisa menjatuhkan citra kalian. Hati-hati. Dan saya juga punya media. Kalau saya diam, jiwa seniman konten kreator saya ya memberontak.